الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat dimuliakan Allah dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan restunya lah kita dapat memulai dan melaksanakan puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya yang menyertainya pada hari ini dengan penuh gembira dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita bisa menyelesaikan sebulan penuh. Salam dan salawat semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau boleh saya mengklasifikasi umat Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, yang pertama kita kenal dengan istilah Muslim, yaitu orang Islam. Orang Islam di negara kita ini mayoritas, ya, banyak dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Tapi tidak setiap orang yang sudah mengatakan Islam itu berarti dia orang mukmin. Karena kalau sudah menyatakan sebagai orang mukmin, ada konsekuensinya, yaitu melaksanakan amal-amal soleh. Sehingga dikatakan dia sebagai seorang mukmin yang baik. Klasifikasi yang kedua ini bukan sekedar dia percaya kepada Allah, tapi betul-betul melaksanakan apa yang menjadi tuntutan Allah sebagai seorang mukmin. Antara lain seperti yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang-orang yang beriman. Berarti tidak semua orang beriman melaksanakan ibadah puasa. Tidak semua orang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka kalau dia melaksanakan kebaikan-kebaikan terus-menerus, dari matanya terbuka sejak bangun tidur sampai nanti tutup kembali setelah tidur, dari niatnya sampai kepada tindakannya, matanya melihat yang baik, telinganya melihat yang baik, kakinya melangkah kepada yang baik, tangannya melakukan kebaikan-kebaikan, maka tingkat ketiga dia disebut orang Islam yang beriman dan selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka disebutlah dia sebagai muhsin, kalau jamaknya muhsinin. Orang yang selalu berbuat baik ini sangat dicintai Allah. Sebagai Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di bulan Ramadan inilah dibuka kesempatan, dibuka suasana yang seluas-luasnya. Karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga seluas-luasnya dan dibelenggu setan sekuat-kuatnya. Berarti lapang betul kita. Ibarat jalan itu sejalan tol, tidak ada lagi rintangan. Karena tidak ada lagi yang menggoda. Ya, pintu surga sudah dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Sehingga kesempatan ini kesempatan yang paling mulia disediakan Allah di bulan Ramadan untuk kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini iman kita meningkat menjadi muhsin, menjadi orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah mukhlis atau mukhlisin.
Artinya orang-orang yang ikhlas. Dan di bulan Ramadan ini juga kita dilatih oleh Allah untuk ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Katakan seumpamanya begini, kalau dalam puasa ini makan, minum, dan bergaul dengan istri menjadi larangan kita di siang hari. Tapi di malam hari kita boleh melakukannya. Ya, tapi kalau kita bukan karena Allah, ya, tapi karena manusia, mungkin bisa saja satu saat mungkin ya kita lapar sekali, haus sekali, nafsu kita bergejolak. Kita bisa panggil istri kita masuk kamar, berduaan saja. Ya, kemudian kita makan, kemudian kita minum, kemudian kita bergaul. Bisa kita lakukan. Karena itu halal bagi kita dan itu milik kita, bukan milik siapa-siapa. Tapi kenapa di bulan Ramadan itu kita tidak lakukan? Ya, kenapa kita tidak lakukan itu semua? Karena kita ingin menjadi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah karena Allah. Nah, kalau ini terbiasa dari hari ke hari, dari hari ke hari di bulan Ramadan ini, suatu hal yang pelajaran luar biasa, bisa membentuk karakter pribadi kita menjadi orang-orang yang tulus, menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan inilah subhanallah yang diajarkan Allah kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian setelah Muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis atau mukhlisin, kalau itu mampu kita jaga keislaman kita jaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita mampu menjaga keimanan kita mampu menjaga keikhlasan kita, maka insya Allah bulan-bulan Ramadan seperti ini akan kita akhiri insya Allah dapat gelar yang diberikan Allah, orang yang melakukan puasa dan seluruh kegiatan yang menyertai di dalamnya dengan penuh iman, dengan penuh keikhlasan, insya Allah maka gelar muttaqin yang disediakan Allah kepada kita setiap tahun, insya Allah akan kita peroleh. Kalau sudah kita menjadi muttaqin, berarti kita menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik, menjadi muhsin yang baik, kemudian menjadi mukhlis, orang yang ikhlas, dan insya Allah muttaqin kita rasakan dalam kehidupan ini. Masya Allah, janji Allah, jaminan Allah kepada orang yang bertakwa luar biasa. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba membuat program-program ya, yang mengarah kepada bagaimana supaya kita betul-betul menjadi manusia muttaqin, ya, manusia muttaqin. Satu saja di antara sekian banyak firman Allah atau janji Allah kepada kita semua. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Coba mari kita rasakan Bapak Ibu sekalian bagaimana kalimat bersama ini. Bukan bersama manusia biasa ya, tapi bersama dengan Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya, betapa senangnya kalau kita bersama, katakan kepada orang yang nomor satu lah di Indonesia ini, katakan dengan presiden gitu ya. Masya Allah senangnya kita ya kalau bersama beliau, apalagi beliau baik hati, beliau suka memberi, beliau santun, subhanallah ya. Apatah lagi Allah yang mempunyai Asmaul Husna, 99 nama. Satu yang paling banyak diungkap Al-Quran yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak pernah minta apa-apa, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita diberi secara gratis. Udara diberi secara gratis, air diberi secara, semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengatakan bahwa annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang muttaqin. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan tahun ini, betul-betul kita dapat meraih gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah Ramadan kita rasakan bahwa Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan, hasanah fid dunya, insya Allah hasanah fil akhirah, bonusnya wakina adzabannar. Mudah-mudahan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang sampai kepada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.